Anak terkuat itu bukan anak pertama, tengah, ataupun terakhir. Anak terkuat adalah anak yang jarang ditanya keadaannya. Dia tidak pernah mendapat apresiasi dari apa yang dia lakukan. Dia ada, tapi seakan tidak ada. Dan hebatnya, dia adalah harapan keluarga. Semua umat Islam sepakat bahwa Al-Quran adalah obat, seperti firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 82, Yunus ayat 57, Fusilat ayat 44. Jika ada obatnya, pasti ada penyakitnya. Dalam kitab Jawabul Kafi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sumber penyakit manusia itu ada 3, kebodohan, keraguan-raguan, dan kebimbangan. Bodoh membuat kita berbuat atas dasar nafsu, bukan wahyu. Ragu-ragu membuat kita nggak yakin bahwa aturan Allah itu satu-satunya solusi, bukan untuk dinegosiasi. Bimbang membuat kita sementara memilih hukum Allah dan meninggalkannya kalau ada yang lebih menguntungkan. Itulah penyakit dasar manusia yang darinya timbul semua efek penyakit lainnya. Jadi kalau selama ini kita masih merasa bodoh, ragu-ragu, dan bimbang dalam beramal, bisa jadi karena kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai obat di dalam kehidupan kita. Kemarin ada nanya begini, Bang, kenapa banyak pria yang lebih sayang ke anak daripada ke istri? Saya bilang gini, saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau saya pasti akan lebih sayang ke istri. Kalau disuruh milih ya. Karena gini, anak itu kan titipan Tuhan. Untuk kita besarkan, kita rawat, kita jaga dengan penuh cinta. Sampai dia dewasa dan dia bisa mandiri. Dan nanti kelak dia akan menemukan pasangannya dan membangun keluarga dia yang baru. Tapi istri adalah pilihan kita. Kita yang pilih untuk hidup dengan dia. Kita sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup setia seumur hidup. Sering mengecup 4 titik di anak kita selagi masih mau dicium. Karena ada masanya nanti mereka nggak mau lagi kita cium. Pipi kanan, pipi kiri yang pertama. Yang kedua, cium kening banyak-banyak. Yang ketiga, cium ubun-ubun sesering mungkin sambil berdoa Rabbi habli minas salihin. As-Saffat ayat 100. Sambil berdoa Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan yang terakhir, yang keempat, yang pertama pipi, yang kedua kening, yang ketiga ubun-ubun, yang keempat cium punggung telapak tangan anak kita. Alam tidak mau tahu seberapa jauh rumahmu. Alam juga tidak mau tahu seberapa matang persiapanmu. Jika memang alam tidak sejalan dengan segala yang sudah kita rencanakan, kita sebagai manusia hanya bisa mengalah dan menyesuaikan. Aku betah lama-lama di hutan, karena di kota banyak suara. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari AS, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal dari AS, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya G. Vargas, Presiden Brazil, tak akan menembak jantungnya sendiri. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu. Dan kita akan sulit mendapatkan karena sudah diborong oleh mereka. Dan kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan lain di bumi ini akan kosong karena semua orang akan ke sana berkumpul di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya kebahagiaan itu ada di setiap hati manusia, dan ia adalah milik orang yang pandai bersyukur. Gua main terus, pergi-pergian terus, jalan-jalan terus, naik gunung terus mah bukan karena banyak duit, banyak pikiran. Cancu. Awalnya ngira cuma pohon biasa, tapi dilihat lagi, kok ada yang aneh. Carilah pasangan yang juga senang mendaki gunung, agar suatu saat nanti, jika kita akan mendaki gunung dan dia tidak ikut, dia tidak akan berpikir yang tidak-tidak, apalagi melarang-larang, karena dia tahu benar nikmatnya mendaki gunung. Indonesia itu indah kawan. Jangan habiskan waktu liburmu hanya untuk tidur. Kalau kamu ngerasa naik gunung itu berat, ya itu masalahmu.
masalahku lebih berat. Untuk yang dulu pernah tertawa bersama-sama, terima kasih sudah mampir di kehidupanku dan melukiskan warnamu di sana. Meskipun tidak lama, memang sudah pudar, tapi warnamu masih terlihat samar. Sekarang kita ada di pertempuran yang berbeda. Doaku, semoga kamu baik-baik saja. Berpergian dengan anakmu sekarang, selagi dia masih muda. Karena uang bisa dicari, tapi waktu tidak. Sebelum kita menyadarinya, mereka akan tumbuh dewasa.光のオーロラ身にまとい君は戦う人になれ傷つくことを恐れたら地球は悪の手に沈む Wake up the hero 燃え上がれ光と闇の果てしないバトル Wake up the hero 太陽よ愛に勇気を Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, 2022ku hanya tersisa Desember ini. Dan aku sangat butuh kun fayakunmu. Kalaupun 2022 aku gak ada bahagia, maka mulai dari sekarang aku hanya minta diperkuat untuk Desember ini. Kaget Mang Darma. Hirup mah heuheuy jeung deudeuh. Mun keur seuri capek seuri, mun keur ceuri capek ceuri. Bae da dodoja mah biasa. Jeung kolot-kolot kurang teh mah. Hirup pinuh dodoja teh lir ibarat lempang nanya. Pan kitu. Engke mun geus nepi ka puncak sok manggih pamandangan enak. Sugan we atuh Mang Darma. Kalau ada seorang perempuan cuman sholat fardu selama hidupnya, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah tahajud, nggak pernah duha, nggak pernah syuruk dan sebagainya, dan hanya puasa wajib saja, Ramadan saja, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah Ayyamul Bid, tapi dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah dan menjaga diri tidak selingkuh, akan dikatakan kepadanya saat hisab, langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Dan syairnya menakutkan Robi Al-Adawiyah itu. Ya Allah, apapun karuniamu di dunia ini, aku tidak butuh. Berikan saja sama musuh-musuhmu. Dan apapun karuniamu di akhirat nanti, aku juga gak butuh. Berikan saja sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku ini karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku juga karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Purawani ya. Sesekali marilah kita melihat keindahan alam. Jangan kita hanya melihat keindahan wanita yang berpakaiannya kekurangan bahan, pakai baju serba robek, celana pendek, padahal pantatnya burik, badannya budik.